Hai Pips, kembali lagi dengan Bincang Asik episode ke-6 dengan aku, Salsabila Aulia Rahmasari sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini. Bincang Asik, asik sekali. Nah, pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini kita mengusung tema yaitu perubahan prosedur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, pasti kalian udah bertanya-tanya nih, siapa sih bintang tamu untuk podcast pada kali ini? Nah, pastinya bintang tamunya nggak kaleng-kaleng nih teman-teman. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita panggil bintang tamu kita yaitu Bu Febri selaku guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Suko. Untuk Bu Febri dipersilahkan masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Bu Febri ya, Bu? Ya, benar sekali. Bu Febri ini ngomong-ngomong sudah menjadi guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Suko berapa lama ya, Bu? Baik, terima kasih. Saya mulai tahun 2009, saya masuk di SMA Suko, berarti kalau sampai sekarang insya Allah sudah 14 tahun. Wah, sudah lama ya teman-teman. Cukup lama. Berarti sudah banyak pengalaman nih selama menjadi guru di SMA Suko. Pasti sudah mengalami banyak sepak terjang juga ya, Bu? Alhamdulillah ya, pastinya banyak sekali cerita-cerita ya, lika-likunya. Oh iya, menarik sekali nih teman-teman. Nah, untuk kesempatan kali ini Bu Febri sudah berkenan ya untuk kita tanya-tanya ini teman-teman. Kalian pasti udah penasaran, kita mau tanya aja. Siap. Tanya apa aja. Oke, jadi masuk ke pertanyaan pertama. Untuk tahun ini ada berapa sih Bu jalur masuk ke universitas? Atau bahasanya PTN. PTN, oke. Terima kasih untuk yang pertama. Jadi masih sama seperti tahun sebelumnya ya. Jadi untuk jalur masuk di perguruan tinggi itu tetap ada 3 yang secara nasional ya. Jadi yang pertama adalah ada SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Yang kedua adalah SNBT, Seleksi Nasional berbasis tes, dan yang terakhir adalah mandiri. Tetap sama ya? Tetap sama. Itu secara nasional. Tetapi kalau secara khusus, masing-masing perguruan tinggi itu juga akan mengadakan seleksi sendiri. Jadi misalnya jalur mandiri, jalur-jalur prestasi yang lain. Contohnya seperti misalnya UI. Di situ ada, kalau mandirinya istilahnya ada SIMA UI. Terus kalau untuk yang peringkat paralel secara umum itu ada namanya PPKB ya. S1 PPKB itu dilihat dari prestasi secara paralel. Jadi masih banyak lagi sebenarnya jalur-jalur, cuman yang secara nasional tetap sama, ada 3. Tetap diketahuinya ada 3 ya, Bu? Betul. Baik, Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan sih Bu antara SNBT dan SNBP pada tahun ini dengan SBMPTN dan SNMPTN pada tahun yang lalu? Oke, pastinya ada beberapa perbedaan ya. Meskipun di sini tetap ada persamaannya juga ya, tapi yang paling awal adalah dari pelaksana. Jadi panitianya kalau dulu yang tahun kemarin itu adalah istilahnya ditangani oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini yang menjadi panitia. Panitia untuk SNBT ya, Bu? Iya, SNBP. Secara umum, penerimaan mahasiswa secara umum. Berarti juga menghandle SBMPTN. Iya, SBMPTN, SNMPTN, ya seperti itu. Tapi kalau tahun ini sudah berubah lagi, jadi sudah ditangani oleh BP3. Di sini ada Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Ini adalah website resmi. Website resminya terbaru untuk SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, ini itu yang pertama perbedaannya. Kalau untuk yang jalur SNMPTN dulu ya, yang sekarang kan 2023 ini sesuai dengan Permendikbud Ristek, ini di nomor 48 tahun 2022 itu sudah disebutkan bahwa memang ada pergantian nama yang awalnya dari SNMPTN sekarang berubah menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, di sini proses seleksinya adalah minimal 50% itu dari nilai rapot. Minimal pengambilan nilai ya, Bu ya? Dari nilai rapot. Lalu maksimal 50% dari prestasi kejuaraan sertifikat yang dimiliki. Yang linear dengan program studi yang nantinya akan diambil. Ini ya, itu yang pertama. Lalu untuk
Perbedaan berikutnya sih untuk mata pelajaran yang digunakan untuk pemeringkatan. Di SNBP kan tidak semua bisa mendaftar. Iya. Nah, masing-masing sekolah punya kuota. Kita SMA Suko ini 40% terbaik di sekolah. Karena sekolah kita adalah memiliki akreditasi A. Betul. Jadi kuotanya ada 40%. Nah, di mana kita mengambil 40% itu? Dari semua mata pelajaran. Oh iya. Bedanya kalau yang kemarin SNMPTN cuma 6. Cuma 6 mata pelajaran. 6 mata pelajaran. Dan Apa itu, saja? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 3 ini sesuai program studinya pada saat SMA. Kalau misalnya dia IPA berarti ada fisika, kimia, biologi. Kalau IPS berarti ada geografi, ekonomi dan sosiologi. Nah, bedanya kalau yang sekarang SNBP itu pengambilan untuk peringkat paralelnya 40% itu semua mata pelajaran. Berarti tidak terpaku ke 6 mata pelajaran saja. Benar sekali, ya. Tidak ada deskripsi lagi. Ini olahraga kamu nggak terpakai nanti untuk SNBP, tapi semua kita pakai. Itu bedanya, ya. Berarti sebenarnya kita semua memiliki apa ini namanya, Bu? Peluang yang sama ya. Peluang yang sama untuk menjadi siswa eligible dan juga berkesempatan untuk menggunakan jalur undangan atau prestasi ini. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya kalian nih ya nanti pengennya ikut jalur di SNBP atau kalau tidak berubah nanti ya tahun depan ya. Jadi minimal ya harus dari sekarang, dari kelas 10 itu sudah benar-benar prepare, mempersiapkan minimal peringkat 10 terbaik di kelas. Yang bisa masuk ke yang bisa masuk eligible karena nanti kan sarannya kan kita pakai peringkat paralel. Jadi kita paralel satu sekolah IPA 1 sampai IPA 8, lalu IPS 1 sampai IPS 4. Seperti itu. Itu untuk SNBP. Nah, kalau yang SNBT di jalur tes itu perbedaannya pada pelaksanaan tes ya atau mata pelajaran yang diujikan. Kalau yang tahun sebelumnya itu ada 2 kan? Ada TPS dan TPA, betul. Nah, yang sekarang itu hanya ada TPS saja, skolastik saja. Ada 4 bidang yang diteskan. Di TPS. Kognitif, lalu penalaran matematika. Terus yang ketiga itu ada literasi bahasa Inggris dan yang keempat literasi bahasa Indonesia. Seperti itu. Berarti bahasanya kita itu lebih banyak peluang lagi tuh karena di SNBT atau berbasis tesnya itu juga tidak terpaku pada pelajaran-pelajaran yang kita ambil atau jurusan yang kita ambil waktu di SMA. Benar. Kita sama-sama memiliki kesempatan yang sama di tes skolastik gitu ya. Karena mulai dari 0 kan ya, tidak ada TPA. Nah, itu kalau yang tahun kemarin ini memang Pak Menteri, Pak Nadiem memang sudah membuat sebuah sistem ya yang termuat pada Permendikbud itu memang benar-benar dari 0 semua. Artinya sama. Untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, tidak hanya dari IPA, tidak hanya dari IPS. Tidak dibatasi gitu ya. Seperti itu. Jadi secara garis besar perbedaan SNBP dengan SNMPTN pada tahun kemarin adalah di nilai atau muatan prestasi dan nilai yang diambil untuk pengambilan kuota, pengambilan kuota dan juga SNBT atau SBMPTN-nya itu juga sekarang tidak menggunakan TPA. Iya, benar sekali. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Yaitu apakah penjurusan untuk PTN di tahun ini masih dipengaruhi oleh jurusan yang kita pilih di SMA? Maksudnya itu waktu misal kita mau memilih jurusan yang linjur gitu Bu, kita kan tidak mendapatkan banyak mata pelajaran atau pembelajarannya di sekolah gitu. Bagaimana Bu? Apakah sangat berpengaruh atau bagaimana? Menarik sekali ya pertanyaannya karena memang biasanya ini yang memang benar-benar kakak kelas itu istilahnya apa ya, benar-benar merasa kebingungannya di sini. Jadi pasti linjur, apakah bisa Bu? Nah, tahun ini di tahun 2023 ini memang untuk yang jalur SNBP. Jalur SNBP kan pakai raport. Kan tidak ada tesnya. Sehingga kalau mereka mau linjur apakah diperbolehkan? Khusus untuk tahun 2023 ini ya Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim sudah mendesain sehingga bagi teman-teman yang dari program studi IPS untuk mau ambil linjur itu bisa.
Bisa banget ya. Bisa Bu, berarti banget sekarang. karena ada beberapa mapel pendukung di situ. Sudah ada pada lampiran Permendikbud nomor 48 tahun 2022 itu ada beberapa mapel pendukung. Misalnya anak IPS yang mau ambil prodi IPA. Di sini mapel pendukung apa yang dibutuhkan? Misal dia mau ambil prodi farmasi. Iya. Anak IPS nih ya, atau ambil keperawatan. Ini kan prodi untuk anak IPA. Berarti mapel pendukung apa yang digunakan? Di situ ada matematika, ada kimia. Jadi nilai rapot kimia bagaimana? Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan atas pilihannya? Kan tidak serta-merta, boleh-boleh saja aku dari IPS mau ambil dokter nih. Kan SNBP nih. Nah, SNBP kan ada mapel pendukung. Nah, bagaimana tinggal kita untuk bisa mempertanggungjawabkan? Gimana kita menguasai ndak kimia kita, matematika kita, seperti itu. Itu yang jalur rapot ya. Berikutnya kalau untuk yang jalur tes pasti boleh banget karena kan ada TPS. Di sini umum kan, tidak ada khusus untuk prodi MIPA atau prodi IPS. Jadi semua yang diteskan sama. Sama berarti ada matematika, kognitif, tadi literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Jadi berpengaruhnya hanya pada diri kita, mampu mempertanggungjawabkan apa tidak atas pilihan yang nantinya kita ambil itu, seperti itu. Berarti teman-teman, ini kita itu tidak terbatas, misal kita ngambil IPA atau jurusan IPA di SMA itu tidak membatasi kita untuk memilih jurusan kita di kuliah nanti ya Bu ya. Benar, iya. Apalagi SNBT dan SNBP pada tahun 2023 ini tuh mempermudah kita banget. Kalau misal memang pengen linjur. Iya, seperti itu. Tapi ini berdasarkan pengalaman ya, untuk yang tahun atau angkatan 58 kemarin itu memang yang dari IPS memang tidak ada yang ambil linjur. Tapi kalau dari IPA ada yang ambil IPS. Jadi prodi-prodi umum misalnya ambil hukum, manajemen, seperti itu masih ada. Masih ada. Berarti dari tahun ke tahun itu rata-rata yang linjur mungkin dari IPA ya Bu ya? Betul, dari IPA. Kalau yang dari IPS belum pernah ada, mungkin masih harus pikir-pikir lagi ya. Berpikir-pikir lagi sebelum lintas jurusan nih. Benar ke sekali IPA ya. Baik-baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Akan ada berapa anak dari tiap jurusan yang berkesempatan untuk menjadi siswa eligible sih? Akan ada berapa anak? Jadi variasi ya. Di sini kan kita peringkatnya kan secara paralel. Nah, paralel dari MIPA 1 sampai MIPA 8. Di sini banyak tidaknya tergantung dari rata-rata tinggi rendahnya di kelas. Nilai di kelas, nilai rapot di kelas. Jadi misalnya kalau yang tahun kemarin itu hampir sama sih, rata-rata tiap kelas itu ada sekitar 12 sampai 14 siswa. Oh, banyak ya. Satu kelas. Dari satu kelas nih. Ya itu minimal peringkatnya 10 besar di kelas. Itu insya Allah kemungkinan bisa masuk di siswa eligible seperti itu. Jadi semuanya itu berkesempatan ya Bu dari tiap kelas. Nggak mungkin ada satu kelas nih yang nggak masuk eligible. Nggak mungkin ya. Jadi kalian juga harus menambah motivasi untuk belajar biar bisa masuk ke siswa eligible nanti SMA Negeri 1 Suko. Karena banyak ya Bu ya persentase masuk dari tiap jurusan. Lumayan 40% ya. Dari SMA Suko nih kita dapat 40%. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa persiapan mental itu juga penting ya, Bu, untuk menghadapi ujian dan juga tes buat kelas 12 nih? Pastinya sangat penting ya persiapan mental, terutama di SNBP pun meskipun jalur rapot ini sangat penting. Karena apa? Kan untuk masuk kuota 40% itu tidak secara langsung lulus kan? Dia harus bersaing dulu, dia harus berjuang dulu ya. Betul. Jadi 40% ini tidak semuanya akan dinyatakan lulus untuk jalur SNBP. Makanya tetap persiapan mental ketika belum rezeki, belum diberikan yang terbaik, dia harus nggak boleh down kan ya. Legowo. Jadi pilihan itu memang kita berusaha untuk memilih yang terbaik. Tapi terkadang yang terbaik menurut kita, mungkin menurut Allah kan belum terbaik. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya penting juga persiapan mental. Ketika kita memang belum rezeki diterima, kita bisa tetap semangat buat bisa ikut di jalur UTBK. Begitu juga bagi teman-teman yang persiapan di tes UTBK, persiapan mental pada saat melaksanakan tes ya. Karena ada 2 sesi kan tesnya di UTBK itu, ada sesi 1 pagi dan sesi 2 itu siang. Nah, ini penting banget. Jadi untuk persiapannya, selain persiapan secara mungkin kalau itu kan belajar pasti ya. Bahkan sekarang belum ujian saja mereka sudah
berlomba-lomba atau sudah banyak yang mengikuti tryout, mengikuti mungkin latihan-latihan secara online melalui Instagram atau apa. Bahkan mungkin ada yang ikut intensif seperti itu. Iya, banyak memang ya Bu. Juga kita harus tetap ikhtiar untuk pilihan kita. Iya, benar Selain sekali. bertanggung jawab tadi kata Bu Febri, kita juga harus berjuang nih, menyiapkan mental juga buat selanjutnya kita mengikuti tes atau penyeleksian. Penyelesaian. Yang terakhir pasti doa, tuh ya. Minta yang terpenting, doa nih. doa itu penting. Jadi kalau bisa istilahnya apa ya? Ada duit ini ya yang dipersiapkan, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ini berserah diri yang terakhir. Ini tips dari Bu Febri ya. Iya. Duit 4 itu ya. Iya. Jadi usaha aja nggak cukup nih, harus ada doanya juga. Oke, doa. Ya, penting sekali. Jadi pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Wah, udah nggak kerasa nih, udah pertanyaan yang terakhir. Oh iya, sudah. Yang terakhir ini pertanyaan yang cukup kita juga penasaran nih Bu. Dari Bu Febri sendiri yang sudah lama menjadi Guru BK, guru bimbingan konseling yang sering didatangi oleh kakak kelas juga tentunya. Itu apa saja suka duka yang sering dikomunikasikan oleh siswa SMA Negeri 1 Suko kelas 12 dari tahun ke tahun selama menghadapi pemilihan jurusan dan juga PTN nih Bu, ke Bu Febri. Suka dukanya pasti yang dikeluhkan ini yang pertama ini duka ya, pasti ya. Kalau mencari Bu Febri itu ya. Iya. Nanti kalau sudah bahagia wah mungkin lupa ini. Enggak kok tapi. Jadi yang pertama mungkin di sini anak-anak itu sering galau karena mungkin belum prepare ya. Buat kalian yang sudah kelas 11 mau naik kelas ini harusnya sudah punya gambaran, sudah punya visi ke depannya aku mau ambil apa sesuai dengan bakat minat potensi yang dimiliki. Nah, ini seringnya kalau sudah kelas 12 itu bingung mau milih apa, mau ambil prodi apa. Itu masih belum punya kayak visi misi hidup itu belum jelas, belum tergambar. Ini yang pertama pasti galau akhirnya kan, dukanya itu. Lalu yang kedua itu dukanya mungkin di sini yang banyak dialami itu adalah perbedaan persepsi antara orang tua dan anak. Wah, kadang siapa nih yang biasanya orang tuanya nggak setuju nih kalau ini gitu. Kadang seperti itu. Ada yang menginginkan mungkin anaknya pengennya masuk di misalnya di misalkan di manajemen gitu ya. Sementara orang tua pengennya kamu lebih cocoknya di misalkan hukum aja nanti seperti itu. Nah, ini kadang terjadi. Sering ya, Bu? Sering banget. Ini yang dikomunikasikan dengan Bu Febri seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat dengan orang tua, perbedaan persepsi. Itu ya yang kedua. Lalu yang ketiga itu biasanya adalah adanya perubahan aturan. Kayak kemarin dari 2022 yang masih kita tenang ya dengan istilah SNMPTN, SBMPTN. Nah, tiba-tiba ada kurikulum merdeka lalu berubah semua. Bahasanya kan kita sebelumnya udah tahu nanti SBM sama SNM yang harus dipersiapkan apa aja sudah tahu. Ada TPA ya kan, TPS, seperti itu, TPS. Ternyata sekarang tiba-tiba berubah. Nah, ini belum tahu ya nanti tahun kalian seperti apa tahun depan. Jadi lebih baik ya sudah harus prepare dari sekarang. Memang benar-benar apapun aturannya, apapun Permendikbudnya kita sudah siap. Seperti itu. Minimal waspada rapot kita itu harus dari kelas 10 sudah prepare benar-benar seperti itu. Itu ya dukanya ya. Dukanya. Banyak banget ya. Ya lumayan sih. Lalu kalau sukanya itu kebanyakan sih kalau menurut ini ya informasi dari kakak-kakak alumni ya yang sudah kemarin misalnya itu karena mungkin guru BK-nya juga komunikatif ya kan, sering menginformasikan, kita ada grup satu angkatan sehingga mereka ya senang pastinya ya, tidak sampai ketinggalan informasi, mereka juga aktif seperti itu, sharing-sharing. Itu sih. Terus kalau mungkin udah diterima ya, udah sesuai gitu ya dengan harapannya gitu. Pastinya ya bahagia. Baik, berarti siswa-siswa SMA Negeri 1 Suko ini masih mengkomunikasikan ya Bu, bahkan sampai saat sudah diterima di PTN yang diinginkan atau universitas yang diinginkan. Benar sekali. Jadi kami selalu komunikasi, bahkan ada grup angkatan ya kami ya. Jadi semua informasi kita share di situ, bahkan gimana caranya kita buat strategi itu anak-anak bisa banyak yang diterima itu kita dengan cara membuat bursa pilihan jurusan. Bursa pilihan jurusan. Nah, ini ya mungkin bisa diketahui nanti buat adik-adik ya. Bursa pilihan jurusan di sini adalah semua teman-teman satu angkatan itu membuat list.
Membuat Jadi list. pilihan prodinya apa, lalu perguruan tinggi mana yang akan dituju. Di situ mereka akan tahu, oh siapa yang menjadi sainganku. Misalnya nih, ada yang mau ambil FK UNER. Baik, Nah, baik. di situ kita batasi. Kan tidak mungkin, misalnya mendaftarkan tiga ini akan diterima semua. Itu tidak mungkin. Jadi makanya kita beri batasan maksimal 3 program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi negeri. Seperti Dari itu. satu angkatan Dari yang satu eligible. angkatan. Karena yang menjadi saingan kalian adalah teman kalian satu sekolah sendiri. Iya. Tidak dengan sekolah yang lain. Berarti akan lebih susah ya Bu ya kalau dengan teman yang satu sekolah sendiri. Iya. Baik. Makanya itu kita membuat sebuah bursa bisa diketahui oleh semua satu angkatan, transparan secara terbuka seperti itu. Berarti bisa diketahui semuanya ya Bu ya nanti benar untuk sekali. strategi selanjutnya. Iya. Berarti guru-guru BK SMA Negeri 1 Suka ini mendampingi anak-anaknya sampai keterima ya Bu di universitas yang dituju. Iya. Baik. Wah keren banget nih guru-guru SMA Suka. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih kalau misal mau konseling tentang jurusan, tentang PTN yang mau dituju, itu bisa banget ya ke Bu Febri atau guru-guru BK di SMA Suka yang lainnya. Baik. Oke. Kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman. Kalau misal ada yang mau ditanyakan lagi mengenai PTN atau cara masuknya atau strategi yang lainnya nih misal, atau mau minta tips juga dari Bu Febri, bisa juga kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah sebelum itu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay nih nonton podcast Bincang Asik episode ke-6. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah sebelum kita menutup, gimana kalau kita jargon bareng-bareng nih, jargon baru bersama Bu Febri. Siap. Jadi nanti setelah saya ngomong bincang asik, nanti saya sama Bu Febri bilang asik sekali, begitu ya Bu Asik ya? sekali, oke. Baik. Bincang asik, asik Asik sekali. sekali. Dadah.